Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini kita lagi di salah satu karya kita yang cukup lama udah dibangun, sekitar tahun 2018 kali ya. Dan saya ingin mengajak teman-teman karena kebetulan saya hari ini tuh lagi pengen silaturahmi sama yang punya rumah. Karena kita udah kayak teman dan kebetulan juga masih dalam suasana lebaran. Ya, saya pengen mampir nih sini. Kenapa saya pengen mengajak kita juga untuk melihat bagaimana kondisi terbaru dari rumah ini, karena setahu saya terakhir saya kesini tuh rumahnya tuh tertata dan terdekor dengan baik gitu oleh si penghuninya. Nah, karena kayaknya penghuninya cukup apik ya untuk menata, menyusun dan terus menjaga kondisi rumah ini supaya tetap menarik. Nah, itu sebenarnya jadi satu kepuasan tersendiri buat kita arsitek gitu kalau misalnya kondisi rumahnya tetap terjaga. Jadi dari apa yang kita kerjakan, apa yang sudah kita desain dan dibangun tuh jadi diapresiasi dengan baik. Itu kurang lebih. Nah, seperti apa rumahnya ya, dan rumah apa yang kita maksud, inilah rumahnya. Nah, kita nih sekarang berada di Abdullah House. Waktu itu kita namakan Abdullah House karena emang penamaan ini awalnya dari ownernya sendiri gitu, ingin memberikan nama buat rumahnya. Ya udah. Dan cerita di balik desain rumah ini waktu itu saya melihat sosok dari si penghuninya ini dengan kesederhanaannya. Akhirnya saya coba representasikan ke dalam karakteristik bangunan dari luarnya gitu atau dari fasadnya. Nah, oke, jadi kalau secara desain di fasad ini memang didominasi oleh warna yang cukup gelap dan menurut saya seolah-olah jadi si rumah ini kayak beradaptasi dengan lingkungannya ya. Nggak terlalu pengen mencolok, tapi dengan bentuknya yang sangat simple dan lebih modest seperti ini, saya rasa sudah tidak memerlukan banyak ornamen-ornamen untuk kosmetik-kosmetik fasad gitu. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Tapi sebenarnya nanti kita akan lihat di dalam, saya juga tetap menerapkan kaidah-kaidah bangunan tropis yang mengedepankan sisi pencahayaan alami dan pengudaran alaminya gitu. Nah, rumah ini emang sengaja kita naikkan elevasinya dari jalan karena di lokasi rumah ini berada sebenarnya mungkin harus dijaga juga kemungkinan adanya banjir musiman gitu ya. Nah, ada satu hal lagi yang waktu itu sempat diinginkan oleh ownernya. Dia pengen pintu utamanya tuh nggak kelihatan dari depan gitu. Itu jadi satu clue untuk saya untuk mencoba merepresent bagaimana entrance depan itu tidak terekspos gitu. Jadi sengaja saya masuk lewat sisi samping, saya buat bukaan aja yang diorientasikan dengan menggunakan perbedaan material ya. Materialnya kayu, jadi seolah-olah kita udah bisa mendefinisikan bahwa ini adalah teras. Dan sisi kanan ini sebenarnya ini landscape atau bisa dibilang hardscape yang kita extend dari pagar depan nih. Jadi tujuannya sebetulnya di bawah dari landscape ini kita sangken sedikit ada ruangan servis gitu. Itu sebenarnya untuk menyiasati pertama karena si yang punya rumah lagi-lagi pengen rumahnya itu privasi kan. Sampai dia tidak menggunakan pembantu. Dan biasanya yang membantu di rumah ini pulang pergi. Jadi service areanya benar-benar dipisahkan zoningnya. Jadi kalau misalnya dia selesai membersihkan rumah, dia kunci atau dia mau tinggal di sini sementara tanpa mengganggu penghuninya juga bisa. Jadi ini kalau kita turun ke bawah ini ada satu ruangan dapur kecil dengan kamar mandi dengan kamar tidur kecil juga. Gitu. Nah, sebenarnya dengan kayak gini kan kita juga memanfaatkan elevasi sekaligus menutup secara visual. Nah, menurut saya
yang seru dari rumah ini adalah area ini gitu. Jadi sebelum dia masuk ke dalam, kita tuh bisa berhenti sejenak di teras amphitheater ini. Nah, teras amphitheater ini sebetulnya saya fungsikan sebagai ruang penerima tamu. Namun ruang terbukanya sebenarnya di atasnya itu masih seolah-olah masih ada bidang dari bangunan, nggak terlalu terekspos gitu. Meskipun bolong, kalau hujan basah juga. Tapi experience ruang seperti ini ingin saya tampilkan. Dan kalau dilihat di sini sebenarnya ada bentangan struktural dari masa bangunan yang saya sengaja buat menggantung. Sebenarnya tujuannya saya ingin memberikan experience visual dari ruang dalam yang ada di rumah ini di lantai 2, supaya dia punya view yang berbeda di sisi-sisi bukaan-bukaan jendelanya. Oke, jadi di sini tadi ada suara gemericik sebenarnya karena tadi di area amphitheater itu saya pengen kasih elemen air ya untuk sedikit mengurangi suhu ketika siang hari. Harapannya sih jadi angin yang masuk dari celah depan taman sampai masuk ke dalam taman di dalam samping rumah ini di area amphitheater ini, anginnya sudah tereduksi karena adanya unsur air yang ada di rumah atau yang ada di taman ini gitu. Jadi ketika jendela-jendela ini terbuka, kita udah menikmati udara yang lebih sejuk gitu. Nah, kita tuh sekarang udah berada di dalam. Jadi ini sebetulnya adalah ruang privasi dari penghuninya yang memang tertutup dari luar gitu ya. Maksudnya nggak terekspos dari luar karena di luar tadi lebih masif gitu. Dan di ruangan ini sebetulnya prinsipnya masih sama ya. Open plan yang kita buat, kemudian ada pantry, ada ruang makan, dan di sini ada living area yang memang dibuat sangat-sangat informal gitu karena emang udah keluarga aja yang nongkrong sini. Nah, ownernya di sini juga nggak butuh TV ya, jadi mereka emang lebih senang mungkin bercengkrama bersama keluarga di ruangan living room ini. Tadi di belakang living room ini langsung ada satu bukaan besar. Ini sebenarnya ada pintu sliding di sini, bisa dibuka. Kalau sore-sore kayak gini tuh enak banget nih, anginnya ngalir. Dan karena sifatnya ini lebih inner court yang pencahayaannya mungkin sehari cuman beberapa jam gitu ya. Jadi kayaknya lebih baik dibuat kayak taman kering ala-ala taman Jepang dengan tanaman-tanaman tropis yang mungkin bisa ditaruh di tempat-tempat yang low light gitu ya, atau yang cahayanya nggak terlalu banyak. Tadi kita di lantai ini tadi saya cerita kalau di sini ada kamar tidur untuk orang tuanya. Kita masuk. Nah, sebenarnya si kamar tidur ini bersebelahan langsung tadi dengan area ruang terbuka ya, inner court atau taman amphitheater tadi. Ya, ini mungkin occasionally orang tuanya datang nginep di sini. Ini udah disiapin kamarnya. Dengan kamar mandi yang dibuat di samping kamar tidurnya gitu, yang mungkin bisa jadi buat tamu-tamu yang sekali-sekali kesini. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu. Di sisi sini memang terletak tangga yang di balik tangga ini kita posisikan tadi sofa. Di bagian tangga yang paling tinggi, dan di sini storage ada buat water dispenser, terus juga ada tempat-tempat obat dan lain-lain. Ini benar-benar utility-nya dipikirin supaya fungsional gitu. Nah, ini sebenarnya pantry-nya ada di depan rumah nih. Jadi kalau misalnya teman lihat tadi ada jendela horizontal itu, sebenarnya ini adalah jendela pantry yang menghadap ke depan. Nah, sekarang kita menuju ke atas. Nah, di sini nih kita bisa ngerasain angin yang mengalir nih, Yus. Karena di sini saya kasih bukaan jendela
pakai kaca nako. Nah, kenapa pakai kaca nako? Karena kaca nako ini kalau kita buka semua tuh otomatis seolah-olah kayak jendelanya kebuka full gitu. Udaranya bisa ngalir. Dan udaranya lumayan efektif di sudut ruangan ini gitu, sudut tangga ini. Nah, tadi kita berada di lantai 1, sekarang kita udah berada di lantai 2. Lantai 2 sebenarnya didominasi oleh area private yang memang fungsinya itu untuk kebutuhan utamanya si rumah ini, yaitu ruang tidur. Dan selain ada ruang tidur, sebenarnya ada satu corner ruang kerja yang waktu itu sempat di-request oleh ownernya. Saya letakkan di sudut entrance sebelum dia masuk ke kamarnya. Nah, ini ada sudut ruang kerja sedikit. Nah, di ujungnya ini ada pintu menuju ke ruang tidur utama. Nah, kayaknya karena ruang tidur utamanya udah dibuka, harusnya kita boleh masuk, kita lihat. Oke. Nah, layout ruang tidur utamanya memang tadi seperti saya bilang, ini adalah tempat yang paling private buat si penghuninya, si ownernya. Nah, di sini yang tadi sempat saya ceritakan ada jendela besar yang memiliki 2 akses visual yang berbeda. Yang pertama, akses visual jendela yang menghadap ke pohon di dalam rumah ini gitu. Dan kita di ujung pohon itu udah ada satu dinding yang ngeblok supaya orang nggak perlu ngelihat ke dalam, tapi dia masih bisa menikmati visual ke arah luar. Dan yang kedua, ini ada bukaan yang langsung menghadap ke taman yang ada di depan rumah. Tapi bukannya saya taruh di sudut, agak lebih kecil ya, lagi-lagi karena mungkin ini jadi jendela yang perlu diperhatikan privasinya gitu. Nah, di kamar utama ini utamanya sebenarnya ada satu bed dengan di baliknya ada satu walk-in closet yang membatasi antara area tidur dengan kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya. Kita lihat. Nah, ini kamar mandi utamanya. Pada prinsipnya karena rumah ini nggak terlalu besar, jadi semua layout baik di kamar mandi dibuat seefektif mungkin ya. Gitu. Oke. Kita dari kamar utama, kita akan menuju ke luar. Kita akan melewati ruang kerja lagi, terus ada koridor di pinggir tangga yang ditaruh storage untuk penyimpanan buku-buku dan ornamen-ornamen aksesoris. Di sini ada 2 kamar anak. Nah, dari kamar anak ini mungkin salah satunya yang udah dihuni dan udah di setting oleh sebagai ruang tidur anaknya dengan ada sedikit corner meja belajar gitu. Warna dindingnya biru ya? Nah, iya memang. Karena waktu awal kan sempat kita diskusi, ownernya nanya apakah boleh kamar tidur anaknya tuh dicat dengan warna yang agak berbeda gitu dengan tema keseluruhan rumah. Saya bilang kalau untuk kamar anak sih ekspresikan sebebas-bebasnya aja. Karena kalau udah area anak tuh ya udah memang sesuai dengan imajinasi dan seleranya mereka gitu. Jadi ya menurut saya itu ada salah satu privilege yang saya rasa wajar untuk kita berikan untuk memanjakan si penghuni gitu. Di sini juga sebenarnya ada kamar kedua, tapi kamar kedua ini nggak terlalu di set begitu banyak ya karena ini memang nggak dihuni sehari-hari gitu kan. Mungkin dipersiapkan untuk anak berikutnya. Kamar mandi anaknya juga langsung bersebelahan supaya sirkulasinya juga lebih efektif. Nah, oke Mas. Ini kan kamarnya di lantai 2. Kalau di bawah kan ruang-ruang keluarga. Kayaknya udah semua tuh Mas kayak untuk rumah. Kalau dia kan ada tangga lagi nih. Ke atasnya mau kemana lagi nih Mas? Nah, itu yang mau saya kasih tahu Yus. Oh, oke. Jadi dari awal si rumah ini kalau lihat dari fasad depan kan seolah-olah kayak 2 lantai tuh. Iya. Nah, emang itu yang pengen saya tampilkan supaya seolah-olah si rumah ini tuh nggak terlalu terasa megah, terlalu mewah gitu dengan skalanya yang besar di lingkungan yang di sekelilingnya masih nggak terlalu
dominan rumah-rumah berbentuk yang besar-besar gitu. Nah dari awal emang si ownernya ada satu request, dia pengen bikin tempat untuk memelihara kucing gitu. Nah bener nih hobi banget nih sama kucing. Dia minta request satu ruangan yang spesifik. Waktu saya mikir, wah kalau misalnya udah 2 lantai ini kan kayaknya nggak mungkin untuk dibuat tempat kucing. Ya udah, kita bikin aja deh seolah-olah ada attic floor di dalam rumah ini. Padahal sebenarnya itu adalah lantai ketiga dari rumah ini. Nah, ayo kita naik. Di lantai ketiga ini area tangga masih sama, pendekatannya saya bikin cross ventilation menggunakan kaca nako. Tapi karena ini paling atas, di atas ini saya tambahkan lagi nih ekstra pencahayaan alami menggunakan glass block. Nah, jadi kan kalau sore-sore gini kan enak nih cahayanya redup-redup gitu. Tapi kalau glass block itu kan double glass. Nah, saya rasa harusnya lebih tidak membuat radiasi panasnya itu banyak masuk ke dalam gitu. Karena dia ada tabungnya kan di dalamnya. Gitu. Paling nggak mengurangi intensitas panas masuk ke dalam. Kalaupun masuk dengan cross ventilation ini harapannya cukup efektif membuang udara panas lagi. Untuk glass box ini kelihatannya kayak full gitu kan Mas, dari depan sampai ke belakang. Itu betul. Untuk strukturnya kayak gimana Mas? Kayaknya udah kelihatan ada balok-balok kayak gitu. Betul. Nah, itu memang part yang sering ditanyakan nih sama orang-orang, kok bisa ya gitu ya. Nah, sebenarnya kan ini adalah struktur bidang ya. Jadi kalau kita menambahkan pengaku di antara nak-nak glass block ini, sebenarnya itu cukup efektif asal hitung-hitungan konstruksinya benar. Gitu. Dengan lebar yang nggak lebih dari 1,5 meter, saya rasa ini tuh konstruksi yang nggak terlalu advance lah ya untuk sebuah bangunan atau untuk menerapkan jenis-jenis detail seperti ini. Gitu. Jadi kalau dilihat sebenarnya nggak kelihatan, tapi sebenarnya ada struktur wiring yang berada di nut-nut dari glass block ini, Yus. Oke, Mas. Nah, saya sekarang udah berada di lantai paling atas, lantai 3. Sebetulnya selain buat rumah kucing atau tempat melihara kucing, di sini ada sedikit emang area buat cuci gitu. Tadi kan karena di depan service area itu sifatnya buat pembantu atau pembantu rumah tangga yang occasionally datang ke sini, sebetulnya dia juga melakukan apa-apanya di rumah ini tuh sendiri, termasuk membersihkan rumah, mencuci baju dan lain-lain. Jadi sifatnya nih di sini nih udah kayak linen areanya dulu gitu. Mungkin dia nanti kalau mau jemur pakaian di lantai yang sama, tapi posisinya di belakang. Nah, inilah tambahan extra room-nya yang tuh di request sama mereka untuk tempat hunian kucing-kucing lucu ini gitu. Nah, karena ini dari luar tadi di fasad kita pengen looks-nya nggak terlalu terlihat 3 lantai gitu ya. Sebetulnya di sisi depan kita memang menyisakan area terbuka yang masih bisa dimanfaatkan untuk area outdoor dari rumah ini sebagai teras atau sebagai tempat berkumpul atau ya sekedar tempat untuk mencari inspirasi gitu. Ini ada sudut corner yang cukup estetik dan sebenarnya FYI ini waktu itu kita desainnya bukan saat desain awal ya, jadi memang dikembangin lagi sama ownernya dengan ide yang ingin dia terapkan di sini. Dan rasanya menarik sih, masih inline dengan suasana yang ingin dicapai di sini gitu ya. Jadi kayak lebih filosofis aja di sudut ini nih, ya kan? Apalagi kalau kita foto-foto di sini gitu kan. Di rumah ini banyak tempat-tempat kumpul kayak gitu ya Mas, kayak di bawah juga ada, terus yang di atas yang ruang servis juga bisa gitu-gitu ya. Di lantai ini? Iya, di lantai ini juga ada gitu. Iya, ya sebetulnya mungkin saya berpikir ya pertama
pengen memisahkan antara ruang private dengan ruang publik itu berdasarkan dari bagian-bagian dalam dan luarnya gitu kan. Jadi publik nggak usah masuk-masuk ke dalam lah gitu misalnya. Nah tapi di area-area ini sebenarnya extra room aja. Dan memang waktu itu dia request pengen di area lantai 3 ini tempat kucingnya itu juga ada area luarnya Yus. Oh gitu. Untuk mandiin kucingnya dan untuk kucingnya mungkin berjemur dan masih ngerasain area luar tanpa harus turun-turun ke bawah dan lari-lari di dalam rumah. Terakhir yang menurut saya ini menjadi satu kemewahan dari rumah ini yaitu adalah view atau vista yang bisa kita nikmati dari lantai 3 ini. Kita bisa menikmati hijaunya hutan kota dari taman yang ada di depan rumah ini tanpa harus terganggu privasi atau ngelihat banyak orang-orang berlalu lalang dan bisa menikmati pemandangan kota Jakarta yang indah di sore hari. Gitu. Oke, kayaknya udah semua kita ajak ke liling rumah ini dan terima kasih buat yang udah menonton dan terima kasih juga buat ownernya yang udah sangat baik menerima kita untuk bisa kita review dan kita house tour dan mudah-mudahan terinspirasi buat teman-teman. Jangan lupa selalu stay safe. Wah, bukan selalu subscribe ya. Itu juga perlu subscribe, like, dan masukannya di komen supaya kita juga bisa terus memberikan inspirasi buat teman-teman dan memberikan manfaat yang lebih baik lagi supaya berguna juga buat yang menonton gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.